maaf, apa Mas, bisa diulang lagi tadi, apa materi apa yang sudah dipelajari di, kimia fisika ini? Oke, ya. Hukum Hess, oke, panas pelarutan, energi Gibbs, solution. Nah, oke ya teman-teman. Jadi hukum termodinamika, terus kemudian yang energi Gibbs ya, panas pelarutan ya, itu itu akan menjadi fundamental untuk nanti teman-teman ya, ada mata kuliah ATK ya, asas teknik kimia ya, namanya ATK itu asas teknik kimia. Ini nanti akan belajar tentang neraca massa dan neraca energi. Ya, yang basicnya adalah dari panas pelarutan, dari hukum termodinamika gitu. Lalu mata kuliah termodinamika itu nanti hukum termo yang teman-teman pelajari, kemudian terkait dengan larutan ya, kemarin apa hukum Raoult ya, itu nanti itu materi di matkul termodinamika itu basicnya dari sana. Kemudian hukum distribusi ya, itu nanti akan ekstraksi. Ekstraksi itu di mana? Ekstraksi di OTK. Lalu yang kemarin belajar larutan tadi ya, kemarin larutan hukum Raoult ya. Kemudian, itu untuk apa? Nanti bisa untuk hukum termodinamika, namun juga untuk OTK. Jadi, itu menjadi basic untuk nanti mata kuliah yang akan kita pelajari di teknik kimia ini. Lalu kinetika reaksi homogen ini akerahnya untuk apa kita belajar ini? Ini nanti ini akan untuk kita belajar materi yang juga sulit ya, teman-teman. Mungkin sulit karena saya nggak mengajar ya, teman-teman ya. Mungkin nanti kerjaan teman-teman lebih ahli nanti ya kan, apa namanya, karena saya tidak mengajar mata kuliahnya, jadi mungkin saya sendiri juga merasa sulit begitu, yaitu mata kuliah TRK atau Teknik Reaksi Kimia ya, atau kinetika ya. Kalau dalam bahasa, nanti teman-teman kalau kuliah di luar negeri, itu namanya mata kuliahnya biasanya kinetik ya. Kinetika. Nah, nanti kalau di kita misalkan teknik teknik reaksi kimia, gitu ya. Nah, ini basicnya nanti di kimia fisika ini kita nggak akan membahas sampai dalam, tetapi kita karena kita hanya satu pertemuan begitu, jadi tidak terlalu dalam materi yang akan kita bahas, namun basicnya saja. Namun arahnya nanti ini untuk apa sih kinetika reaksi homogen ini? Kita nanti akan arahnya adalah ke di TRK ini arahnya goalnya nanti adalah bisa merancang reaktor. Ya, jadi teman-teman, ketika teman-teman ngambil di teknik kimia ini, maka sesungguhnya basic besok-besok itu yang akan kita kerjakan, yang akan teman-teman kerjakan, dan yang kita pelajari itu semua arahnya pasti untuk rekayasa, untuk perancangan. Arahnya pasti ke sana ya. Belajar TRK arahnya akan nanti teman mendesain reaktor. Nah nah, sehingga di sini kita perlu pahami dari, fundamentalnya seperti apa. Oke, nah sekarang karena kita akan bicara kinetika reaksi homogen, maka kita harus paham dulu yang pertama dari reaksi. Reaksi itu apa sih teman-teman? Kemarin bedanya dengan kelarutan apa? Boleh diketik juga nggak apa-apa, ya, biar nggak ngantuk. Gini ya, ini aku saya paham ya, ini saya paham, apalagi hari ini kan kemarin libur gitu ya, jam-jam segini tuh memang enak banget kalau buat bobok siang ya. Nah, jadi pasti akan mengantuk, tapi, bagaimana selesai biar nggak mengantuk, ya teman-teman bisa pertama bisa menyiapkan amunisi, ini kan nggak ada yang puasa ya hari ini ya, ya pasti nggak ada yang puasa hari ini ya, kalau puasa malah dosa. Ya, jadi, silakan kalau memang butuh amunisi, minum kopi, minum teh atau apa, atau air putih, silahkan. Kemudian terlibat, cobalah untuk terlibat, jangan jangan biarkan, otak kita itu berada pada kondisi yang sangat nyaman, itu akan memudahkan kita untuk mengantuk dan tertidur. Ya, jadi buat untuk terlibat dalam kuliah ini sebisa mungkin terlibat, sebisa mungkin kalau bilik bertanya sebisa mungkin kalian memberikan respon, apakah itu langsung atau diketik. Itu akan membuat teman-teman lebih fokus dan juga bisa, mengurangi, itu tadi ya, godaan untuk mengantuk. Oke. Pencampuran betul ya, Mas Nabil Ashraf ini ya. Terima kasih Mas. Jadi pencampuran 2 zat bukan hanya 2 zat, tapi nanti bisa lebih ya, pencampuran antara 2 zat atau lebih yang dapat menghasilkan zat baru. Itu namanya reaksi. Betul sekali. Nah, sekarang, eee, ternyata ketika terjadi reaksi ya, misalkan tadi A ditambah dengan B, itu akan menjadi produk baru, misalkan C. Nah, ternyata, seberapa cepat sih terbentuknya C, gitu ya, seberapa cepat sih terbentuknya C, A sama B ini jadi C-nya berapa lama? Ternyata
setiap reaksi itu punya karakternya masing-masing. Sehingga kalau misalkan kita punya reaktan, kemudian direaksikan, ternyata itu berbeda-beda reaksinya. Nggak berarti A sama B ketemu langsung jadi jebret simsalabim jadi reaktan dalam waktu, sorry, jadi produk dalam waktu 1 detik, 2 detik. Enggak ternyata ya teman-teman. Ternyata ada banyak faktor yang mempengaruhi. Ya seperti kalian lah ya, mungkin PDKT sama cewek gitu ya Mas Nabil ya tadi ya. Mungkin PDKT sama cewek itu kan terbentuknya chemistry kadang kan butuh waktu, ada yang seminggu, 2 minggu, ada setahun, ya kan dinteni sampai lulus gitu ya, tapi tetap aja nggak nyantol-nyantol gitu ya, ini ditunggu sampai lulus tapi tetap aja kok nggak ini ya, nggak ada chemistry-chemistry sih padahal dari tunggu sampai lulus, sudah dibela-belain, aku nggak jadi wisuda, aku nggak tak lulus-lulusin biar nungguin dia sampai lulus, ternyata nggak ada chemistry-chemistry. Nah, jadi itu ya teman-teman, artinya apa, pada untuk terbentuknya reaksi ternyata, mmm kecepatannya, walaupun dia bisa bereaksi, ternyata kecepatan untuk terbentuknya produk itu bermacam-macam. Sehingga kita mengenal ada istilah yang namanya laju reaksi. Ya, laju reaksi itu bagaimana? Kayak kita menggunakan istilah yang sebelum belum kalimat yang definitif dulu. Kita menggunakan istilah yang biasa saja, yang apa ya, awam, istilah orang awam. Apa sih yang teman pahami dengan laju? Misalkan laju, apa sih yang teman pahami dengan laju? Kecepatan itu. Kecepatan, betul, kecepatan. Jadi melaju ya, misalkan, kalau naik kendaraan misalkan melaju dengan kecepatan ya, laju betul. Jadi artinya ketika A dan B ini kemudian menjadi C, ternyata berseberapa cepat sih terbentuknya produk, itu ternyata bermacam-macam. Ya, sehingga ini ada beberapa, nanti kita akan di belakang kita akan diskusi kembali lagi ya. Jadi ada hal yang mempengaruhi atau yang mempengaruhi terjadinya, sorry, akan mempengaruhi kecepatan reaksi tadi. Apa saja? Yaitu ada konsentrasi, kemudian tekanan, temperatur, dan juga keberadaan katalis. Ini mempengaruhi laju reaksi tadi. Yang artinya kalau dia berpengaruh, artinya memungkinkan untuk kita kontrol. Iya, kita bisa mengontrol atau kita nanti bisa manipulasi namanya reaksi. Mau dipercepat atau diperlambat, gitu ya. Loh Bu, reaksi kok diperlambat? Iya, karena ada reaksi yang tidak diinginkan. Gitu ya teman-teman. Ada reaksi yang tidak diinginkan. Contohnya, nanti kalau teman-teman di pabrik udah mengerjakan desain pabrik ya, ini ada beberapa case ya, saya, temui di, case-nya pabrik mahasiswa itu ada contohnya begini, ini, contohnya misalkan dia A dan B itu bisa menjadi C. Lalu kalau dia bereaksi pada suhu misalkan 30, misalkan ya, misalkan ini pada suhu, misalkan kalau ini pada suhu, 60 derajat. Tapi kalau A dan B ini bisa menjadi D kalau dia bereaksi pada suhu misalkan 80 derajat. Nah, padahal yang diharapkan, produk yang diharapkan adalah C. Maka dari itu, dia akan berusaha untuk mengontrol agar reaksi ini tidak menjadi D, tapi hanya menjadi C. Jadi, laju pembentukan D ini diperlambat. Gitu ya. Ini contohnya. Jadi karena kenapa? Nanti kalau teman-teman mengerjakan, kita sebagai seorang engineer, produk itu menjadi sesuatu yang harus bisa kita kendalikan. Makanya nanti teman-teman, insya Allah ya, kalau teman-teman bekerja sesuai bidang, maka bidang kerja teman-teman itu adalah sebagai proses engineer, sebagai seorang engineer yang yang bisa mengontrol proses tadi. Ya, mengontrol proses. Jadi, bagaimana reaksi itu nanti bisa dipercepat, diperlambat, kemudian bagaimana kita bisa menyesuaikan dengan apa yang dibutuhkan. Nah, jadi ini lalu kita dapat mengoptimalkan laju reaksi dengan memilih kondisi yang tepat, ya. Jadi kita bisa optimalkan. Kalau memang kita ingin reaksi cepat, berarti harus bagaimana. Nah, itu nanti tentu tidak bisa dipukul rata, karena setiap reaksi akan punya karakternya masing-masing. Ya, sambil ngecas. Ya, kan ada karakternya masing-masing teman-teman. Sehingga nanti ya itu dari mana? Dari hasil riset tentu, dia dari hasil riset, oh ternyata nanti pembentukan asam asetat itu bagaimana, pembentukan misalkan asam sulfat itu bagaimana. Nah,
Ternyata itu nanti ada karakternya masing-masing dan biasanya, kalau kakak-kakak kalian ya yang sudah mengerjakan pabrik itu dari paten, itu sudah ada pabrik apa, itu dari paten sumbernya, kondisi operasinya gitu ya. Namun walaupun di paten itu sudah menyebutkan kondisi operasinya, maka teman-teman perlu tahu secara basic dasarnya. Mengapa kok pada di patennya itu kok mengatakan bahwa reaksinya harus dikontrol pada suhu sekian. Nah, dari situlah kita perlu memahami bagaimana karakter dari reaksi, suatu reaksi tersebut. Ya. Nah, alasan kita mempelajari regenerasi ini untuk apa? Karena akan menghasilkan pemahaman tentang mekanisme reaksi. Analisis tentang reaksi menjadi rangkaian tahapan-tahapan reaksi dasar. Jadi agar kita tahu ya bagaimana mekanisme dari reaksinya, yang arahnya nanti tentu kalau kita sebagai seorang engineer ya, tentu arahnya nanti kita bisa merancang apa? Kita bisa merancang proses dan juga alatnya merancang proses. Merancang proses artinya kondisi operasinya bisa kita tentukan. Berarti reaktornya akan beroperasi pada tekanan berapa, pada suhu berapa. Nah, itu berarti kita nanti sana arahnya teman-teman, kalau kita tahu, memahami tentang mekanisme dari reaksi. Jadi kalau kita paham mekanismenya, maka nanti kita bisa mengontrol, agar reaksi yang terjadi itu akan sesuai dengan yang kita harapkan. Oke, nah sekarang secara matematis, apa itu laju reaksi? Ya. Mmm, Laju reaksi teman-teman, itu bisa dinyatakan kalau teman-teman kecepatan itu apa? Kalau teman-teman, laju kecepatan itu bagaimana mendefinisikannya kalau kecepatan? Perubahan apa terhadap apa? Perubahan jarak terhadap waktu. Betul, ya perubahan jarak terhadap waktu. Itu berarti kenapa? Karena berapa jarak tempuh pada jarak yang dapat ditempuh pada waktu tertentu begitu ya. Perubahan jarak terhadap waktu, perubahan posisi terhadap waktu. Itu kalau kita bicara tentang kecepatan yang arahnya dengan laju ini ya, kecepatan, ini apa namanya itu, kecepatan apa namanya istilahnya, saya lupa nih di fisika itu. Oke, nanti mungkin kalau ingat ya. Jadi arahnya dengan kecepatan. Nah, kalau kita bicara kecepatan reaksi, karena tujuan dari reaksi ini kan terbentuk produk ya teman-teman ya. Misalkan A, dia ditambah B menjadi C, maka tujuan kita kan menjadi C ini. Berarti laju reaksi itu dapat dinyatakan sebagai apa? Perubahan konsentrasi zat bereaksi atau produk dalam satuan waktu. Jadi perubahan konsentrasi reaktan ingat atau produk. Mengapa kok atau bedak? Karena kita bisa mengambil keduanya. Karena reaktan ini kan akan berubah menjadi produk. Otomatis kalau reaktan artinya pengurangan reaktan, kalau produk artinya bertambahan produk. Jadi dengan berubahnya konsentrasi reaktan otomatis juga berubah konsentrasi produknya. Kenapa? Karena produk ini terbentuk dari reaktan. Dengan adanya perubahan konsentrasi di reaktan, maka juga akan ada perubahan konsentrasi pada produk. Sehingga untuk laju reaksi sendiri itu dapat dinyatakan perubahan konsentrasi reaktan atau produk per satuan waktu. Ya, jadi perubahan konsentrasi terhadap waktu. Konsentrasi apa? Boleh menggunakan reaktan, boleh menggunakan produk. Nah, bedanya apa? Bedanya kalau reaktan nanti berarti dia tandanya adalah minus, sedangkan kalau produk tandanya adalah plus. Ya, reaksi umum misalkan A nih ya, A ini koefisien teman-teman ya, A dibantu koefisien ditambah dengan B, ini maaf ya ini kepencet sedikit udah berubah slide-nya ubah sendiri, tambah B plus C plus D, ini ya A plus B yang depannya ini adalah, reaktannya, ini adalah koefisiennya. C dan D, di mana konsentrasi A bisa kadang nulisnya gini ya teman-teman biar paham ya, konsentrasi penulisan seperti ini ya. Ini masih sudah familiar atau masih baru tahu? Sudah Sudah familiar? Sudah familiar, familiar, Ibu. Bu. Familiar, baik. Boleh. Gini ya, untuk konsentrasi kita boleh menggunakan tanda kurung kurangan seperti ini atau gini, konsentrasi A, ini juga nggak apa-apa. CA ini konsentrasi A. Ya, atau ini artinya sama dengan konsentrasi dari A. Jadi konsentrasinya ya teman-teman ya, konsentrasi. Nah, reaktan perubahan konsentrasi. Nah, teman-teman di sini laju dapat dinyatakan dapatkan laju pembentukan produksi dan laju konsumsi reaktan. Maka tadi, jadi laju itu bisa kita kalau dilihat dari sudut pandang produk, itu bisa dikatakan adalah laju pembentukan produk. Tapi kalau kita melihat POV-nya reaktan, laju reaksi itu kita bisa
definisikan sebagai laju konsumsi reaktan atau bereaksi. Sehingga kalau kita punya reaksi A plus B ini bisa ditulis bagaimana? Ini bisa kita tuliskan sebagai minus. Artinya A ya, konsentrasi perubahan. Ingat ya, D itu perubahan ya ini. Saya tuliskan ulang aja dulu. Nanti nanti ini kan jadinya. Jadi gini, laju perubahan konsentrasi A, berarti berkurangnya konsentrasi A. Berarti adalah DA, D itu perubahan ya. D A artinya perubahan konsentrasi A terhadap perubahan waktu. Betul ya? Perubahan konsentrasi A terhadap perubahan waktu. Kemudian karena dia reaktan ya, maka di sini ada tanda minus. Nah, Masuk. nilai ini kalau dia ada koefisiennya berarti satu per koefisiennya. Jadi satu per A kecil ya, satu per A, alfa aja ya, 1 per alfa, dA per dt. Nilai ini akan sama dengan ya, perubahan konsentrasi B terhadap T. Berarti nilai ini akan sama dengan satu per koefisien dari B, mungkin saya tulis beta, D konsentrasi B terhadap T. Jadi tidak perlu bingung dengan maksudnya bagaimana artinya ini, kita menggunakan konsep ini ya, laju konsumsi reaktan. Karena dia konsumsi berarti tandanya apa? Minus. Nah, artinya nilai perubahan jadi ini disebut laju reaksi. Ya, ini artinya laju reaksi. Jadi dA per dt itu laju reaksi, dB per dt itu laju reaksi. Karena laju reaksi itu diartikan sebagai laju konsumsi reaktan. Nah, ini juga bisa kita tuliskan sebagai apa? Sama nilai ini akan sama dengan laju konsumsi produk. Laju pembentukan produk D konsentrasi C per dt. Ya, D konsentrasi D itu perubahan ya. D itu jangan bingung. D itu perubahannya perubahan konsentrasi produk terhadap waktu. Karena dia produk berarti dia kan bukan pengurangan, tapi dia akan menambah jumlah sehingga tidak perlu diberi minus. Ingat kalau dia ada koefisiennya maka ada satu per C. Lalu juga akan sama dengan perubahan konsentrasi D terhadap dt ya, seperti dd per dt. Jadi ini artinya perubahan konsentrasi D terhadap waktu sampai dengan K A pangkat L. Nah, ini contoh ya, ini contoh apa namanya? Contoh misalkan laju konsentrasinya adalah ini. Nah, ini teman-teman, ini bisa dituliskan dengan RA. Gitu ya, min RA bisa dituliskan dengan, min RB. Loh, Bu, berarti artinya bisa banyak, bisa. Jadi A, B, dan C D koefisien stoichiometri reaktannya. Sedangkan L dan M ada order reaksinya. Ini Kak, nanti kita sudah belajar order reaksi. Tadi kita hanya saya akan, nanti ini akan kita jelaskan di belakang ya. Namun maksudnya adalah kita itu menuliskan laju reaksi itu, ya laju reaksi itu artinya apa? Laju konsumsi reaktan atau laju pembentukan produk. Ini adalah artinya laju reaksi. Nah, ini kita akan tuliskan. Nah, di sini kita akan lebih detail nih masuknya ya. Udah mulai bingung ya, sudah mulai pusing. Silahkan apa namanya itu, tarik nafas dulu ya. Jadi laju konsumsi reaktan A dan B adalah jadi berapa laju konsumsi A? Berarti RA sama dengan min ya, karena dia laju konsumsi A berarti min satu per A ini adalah, koefisiennya. Kalau nggak ada koefisiennya ya berarti ya satu aja ya. Berarti perubahan konsentrasi A terhadap waktu dA per dt, dCA atau D konsentrasi A ya. Intinya dA ini artinya perubahan konsentrasi A terhadap waktu. Karena dia reaktan berarti di sini harus minus. Karena dia sifatnya berkurang. Semakin lama dia semakin berkurang jumlahnya. Nah, berapa laju konsumsinya A adalah ini. Berapa laju konsumsinya B? Laju konsumsinya B ini. Berapa laju pembentukan C? Berarti DC per detik laju pembentukannya C terhadap waktu. Ini RC, ini RD. Nah, bagaimana RX? Secara umum, laju reaksi dapat dituliskan sebagai plus minus 1 per X dx per dt ya. Plus minus itu menunjukkan
Apakah dia reaktan atau dia produk. Oke, sampai di sini dulu, ada pertanyaan atau masih bingung apa yang ditanyakan? Kalau misalkan ada pertanyaan boleh, saya beri kesempatan dulu. Oke, belum ya? Belum belum itu masih mungkin juga bingung apa yang mau ditanyakan ya. Oke, soal nanti ini nanti ya ini contohnya lagi. Untuk reaksi persamaan stoikimetrinya tidak satu, maka harus diperhatikan tentang laju reaksinya. Misalkan reaksi ya 5A plus B plus 6C menjadi ini. Dengan demi laju reaksi. Nah, dari persamaan ini berkurangnya konsentrasi A ada 5 kali. Nah, apa sih maksud dari konsentrasi? Tadi kan secara umum ya, cuman A, B, B. Nah, sekarang kalau contohnya kalau ada angkanya, 5A plus B plus 6C sama dengan menjadi 3D plus 3E. Berkurangnya konsentrasi A, artinya apa sih? Berkurangnya konsentrasi 5 kali lebih cepat dibandingkan dengan B. Dan berkurangnya konsentrasi C 6 kali lebih cepat dibandingkan B. Nah, ini kan kita punya reaktan ya, A, B, sama C. 5A plus 1B plus 6C. Artinya apa sih koefisien di sini? Ini menunjukkan bahwa kan ini berkurang ya teman-teman. Kalau kita reaksi kan berkurang. Ternyata kebutuhan untuk membentuk produk ini itu butuh 1 molnya B, butuh berapa? 5 molnya A ya, dan butuh 6 molnya C. Artinya berkurangnya kalau ini untuk satu reaksi, B-nya butuh 1, A-nya butuh 5, C-nya butuh 6. Berarti yang kebutuhannya paling banyak yang mana? C. Yang C. Yang C, Bu. C. Artinya bahwa berkurangnya konsentrasi C itu 6 kali lebih cepat dibandingkan dengan B. Berarti kalau di sini contohnya, kita punya mula-mula B itu punya misalkan ya, B itu kita masing-masing punya 10. Ini punya 10 misalkan atau jangan 10 lah, misalkan di sini kita punya 12 ya. Di sini kita punya 12 jangan 12. Kita punya misalkan 20 masing-masing ya, masing-masing punya 20. Nah, berarti untuk satu kali reaksi ya, untuk misalkan, satu stoichiometry ini ya, ini butuh 5, yang B-nya hanya butuh 1, C-nya butuh 6. Berarti laju pengurangan konsentrasinya C itu 6 kali lebih cepat dibandingkan dengan di B. Sedangkan yang A 5 kali lebih cepat dibandingkan yang B. Gitu ya. Jadi konsentrasi itu menunjukkan berapa kali lebih cepat dia dibandingkan dengan reakan yang lainnya. Dengan demikian, laju reaksi ada 1/n kali perubahan konsentrasi per satuan waktu. Sehingga tadi makanya, berarti konsentrasinya A bukan hanya perubahan A per B. Bukan hanya di A per dt. Maka dibagi dengan 1, dibagi dengan koefisiennya. Sehingga bagaimana laju kecepatannya bagaimana? Menjadi min 1/5 dA per dt. Ya, perubahan konsentrasinya A dibagi konsentrasinya terhadap waktu. Perubahan konsentrasi A terhadap waktu dibagi dengan koefisiennya. Ya, dibagi dengan 5. Tuh. Nah, artinya dia akan berkurang lebih cepat begitu ya, teman-teman, berkurang lebih cepat. Ya, kalau ini berarti perubahan konsentrasinya B terhadap T, ya ini, maka otomatis si B ini nanti, maka dia akan berkurangnya B itu akan lebih lama dibandingkan dengan berkurangnya A dan C. Sehingga laju reaksinya B berkurangnya, bukan laju reaksinya, laju pengurangannya B nanti otomatis akan lebih lama jika dibandingkan A sama C. Begitu ya. Itulah mengapa di sini perlu untuk kita tuliskan bahwa persamaan untuk laju reaksi itu adalah 1/n kali perubahan Itu nggak 1/n usah kali ya. perubahan 1/n kali perubahan apa tadi? Kecap Konsentrasi ya, aku. reaktan. Oke. Tapi tak Ada pakai yang bisa ngurus. bantu saya untuk saya jadikan co-host nggak, teman-teman? Biar kalau ada yang suaranya bocor bisa bantu saya. Siapa yang bisa saya jadi co-host? Boleh angkat tangannya. Nanti bantu. Oke, Mas Fadil ya, Mas Fadil. Oke. Baik, Mas Fadil, saya minta tolong nanti dibantu ya kalau ada temennya yang mungkin suaranya bocor bisa dibantu tuh di-mute-kan ya. Oke ya, thank you. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Sebentar
gitu, maaf ya, tadi kalau udah selesai oh ya, Mbak, ya. Oke ya, kita lanjutkan teman-teman. Oke, nah sekarang kita contohnya nih ya. Nah, laju reaksi itu sebenarnya sama dengan kecepatan yang aksial ya, teman-teman ada kecepatan sama. Ada yang namanya kecepatan sesaat, ada kecepatan rata-rata. Sama ya, begitupun dengan laju reaksi. Laju reaksi juga ada laju reaksi sesaat, ada laju reaksi rata-rata. Ya, contohnya begini ya, contohnya kalau kita bicara kecepatan dulu. Misalkan teman-teman ini ada melakukan naik motor perjalanan, misalkan Mas Fadil pulang ke mana Mas Fadil itu Mas Fadil? Ke Madiun, Ibu. Ke Madiun naik apa? Kemarin Selasa malam. Iya naik naik apa? Naik bis, Bu. Naik bis. Oke. Bis apa? Bis ini kencang apa sumber sumber apa tuh? Nggih, Sugeng Kencana, Bu. Sumber kencana. Oke. Nah, itu kan, kalau kita bicara bis, kecepatannya kan tidak sama. Mungkin kalau di jalan nih pas waktunya dia ngepot-ngepot membalap gitu ya. Jadi, kecepatannya ada yang disebut sebagai kecepatan sesaat atau kecepatan rata-rata. Misalkan ya udah dari Surabaya ke Madiun jaraknya berapa kilo, jarak tempuhnya berapa lama, maka kita bisa hitung, oh berarti rata-rata kecepatannya berapa, begitu ya. Jadi kan hanya menghitung berapa sih jaraknya, total jarak ya, total jarak terhadap ya delta delta S ya, perubahan jarak terhadap perubahan waktu. Maka dari sini kita bisa hitung berapa kecepatan rata-ratanya. Namun base tadi kan kecepatannya tidak selalu sama. Kecepatan dari base tadi, ada kalanya dia ngebut, ada kalanya dia pelan, sehingga kecepatan itu bisa kita lihat dari kecepatan sesaat. Kecepatan pada saat waktu berapa? Oh, kecepatan pada saat 1 jam, kecepatan pada saat 2 jam, kecepatan pada saat misalkan menit ke berapa. Nah, itu namanya kecepatan sesaat. Nah, sehingga begitupun dengan reaksi teman-teman. Laju reaksi rata-rata, jadi laju reaksi juga ada dua. Jadi kita bisa menghitung kecepatan secara overall, laju reaksi secara overall rata-rata atau pada saat momentum aja atau pada saat tertentu, pada saat T tertentu. Sehingga dalam menghitungnya apakah sama? Tidak sama ya, tidak sama menghitungnya teman-teman. Kalau untuk rata-rata kita bisa langsung menggunakan perubahan konsentrasi dalam selang waktu tertentu. Contohnya di sini adalah reaksi penguraian. Reaksi penguraian, N2O5. Jadi 2 mol N2O5 yaitu akan terurai menjadi 4 NO2 plus O2. Jadi penguraian. Ya, walaupun penguraian namanya tetap ya, artinya pokoknya yang sebelum tanda panah tetap reaktan, tetap produk loh ya, karena dia penguraian. Itu kalau pembentukan kan iya, tapi kan makanya namanya kan beda. Ini kan reaksi penguraian, goalnya menguraikan. Tujuannya adalah menjadi 4 NO2 dan O2. Dari tabel, maka nah iya kita akan lihat. Jadi ini melakukan eksperimen. Ternyata ada data eksperimen menunjukkan pada saat mula-mula konsentrasi N2O5-nya itu 2,15 mol per liter. Oh ya, saya ingin tekankan karena dia konsentrasi, maka satuannya apa? Karena dia konsentrasi, maka dia adalah molaritas. Berarti mol per liter ya, mol per liter. Itu kalau dia, karena konsentrasi, kalau mol saja itu belum konsentrasi ya teman-teman ya. Jadi kalau mol itu belum konsentrasi, mol itu adalah jumlah mol. Di sini, rumusnya tadi yang, persamaannya adalah perubahan konsentrasi, bukan perubahan mol. Sehingga kalau kita yang informasi yang kita dapatkan masih mol, berarti itu belum konsentrasi, maka harus dibagi dengan volumenya untuk mendapatkan konsentrasinya. Oke. Nah, artinya ini mula-mula pada saat waktunya masih 0 detik itu 2,15. Kemudian pada waktu setelah reaksi berjalan selama 100 detik, konsentrasi reaktan natrium ya N2O5 tadi itu menjadi 2. Kemudian pada saat 300 detik 1,75. Pada saat 700 detik 1,35 dan seterusnya sampai 2800 detik adalah 0,40. Oke. Nah, kalau kita mau menghitung konsentrasi laju reaksi rata-rata, kita tinggal menghitung berapa delta perubahan konsentrasi terhadap perubahan waktu. Contohnya, di sini kita mau menghitung untuk waktu berapa lama? Oh, untuk waktu misalkan 100 detik. Berapa sih laju reaksi rata-rata untuk 100 detik? Maka kita tinggal hitung ya. Berarti kalau 100 detik kan berarti ini ya, teman-teman. Berarti hanya sampai ini kan. Berarti ya kita tinggal perubahan konsentrasi. Perubahan konsentrasi, ini konsentrasi akhir, ini kan konsentrasi akhir
pada saat T ini pada saat T0. Ini adalah konsentrasi pada saat mula-mula, ini konsentrasi akhir. Berarti konsentrasi akhir dengan konsentrasi awal dibagi dengan waktu. Itu kalau kita mau menghitung konsentrasi rata-rata, laju reaksi rata-rata. Kalau kita mau 1000 pada berapa, laju reaksi rata-rata pada waktu sampai 1000 detik. Berarti ya tinggal ini adalah T1-nya, ini T2-nya adalah ini. Konsentrasi mula-mulanya adalah ini, misalkan CA0 gitu ya, ini adalah CA. Berarti konsentrasi akhir dikurangi konsentrasi awal dibagi dengan waktu. Berarti kita tinggal menjumlahkan saja berapa konsentrasi awal di konsentrasi akhir ya. Ini tanda 2. Ingat ya, tanda 2 di sini menunjukkan artinya pada saat T akhir. Kalau 1 di sini menunjukkan pada saat mula-mula. T2 menunjukkan waktu akhir, T1 menunjukkan waktu mula-mula. Misalkan T1-nya diganti nol, apakah boleh? Boleh saja. Itu kan hanya simbol ya, sehingga artinya laju reaksi rata-rata adalah perubahan konsentrasi N2O5 terhadap perubahan waktu. Jadi ya selisih ya perubahan konsentrasi secara umum. Jadi walaupun nanti ada naik turunnya tidak masalah. Karena kita hanya melihat bagaimana perubahan dari konsentrasi awal dengan konsentrasi akhir, kemudian waktunya dari berapa lama dari T1 ke T2. Itu namanya adalah laju reaksi rata-rata. Apakah ada yang masih bingung atau ada yang mungkin kurang jelas penjelasannya, boleh ditanyakan. Oke, nanti tanya lagi ya. Jadi kalau tadi berarti bagaimana? Berapa laju reaksi rata-rata pada waktu 100 detik? Berarti ini ya, konsentrasi akhir pada saat 100 detik tadi. Ini konsentrasi mula-mula dibagi dengan 100 min 0. Berarti ini adalah laju reaksi rata-rata selama 100 detik. Kalau bagaimana? Begitu juga untuk laju reaksi rata-rata yang lainnya. Contohnya, berapa laju reaksi rata-rata pada waktu dari 300 ke 700 detik. Jadi T1-nya 300, T2-nya 700. Berarti N2O5 pada saat 300 detik berapa konsentrasinya sebagai konsentrasi awal. Lalu konsentrasi N2O5 pada waktu 700 detik sebagai konsentrasi akhir. Ya, sehingga laju reaksi rata-rata adalah ini ya, ini perubahan konsentrasi terhadap perubahan waktu. Oke, nah hal yang dapat disimpulkan dari tabel adalah konsentrasi N2O5 berkurang jika waktu bertambah. Laju reaksi mana bolong guys, sebentar ya Mbak. Sebentar ya. Mbak bisa